Selanjutnya saya ingin ke Pak Sapta Nirwandar, Profesor Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center. Apa kabar Pak Sapta? Baik, Mas Jaka. Siap. Pak Sapta, kalau melihat Halal Lifestyle Center nanti melihat prospek industri halal 2022 seperti apa? Waktu dan tempat saya persilakan Pak Sapta. Monggo. Baik, Mas Jaka. Karena you sebut-sebut gelar-gelar begituan, jadi saya harus pakai data nih. Dan juga pakai penyajian. Jadi untuk melengkapi tadi yang dikatakan Mbak Ami ya, teman-teman saya. Dan Mas Jaka misalnya harus pakai baju kayak saya nih. Oh gitu ya? Etnis dan juga fashion kan? Ada sih saya Pak. Iya, ini desainernya tahu nggak siapa? Siapa itu Pak? Yang tadi tampil pertama itu. Oh iya? Iya. Wow. Tuh. Jadi saya langsung promosiin aja begitu. Nanti juga Mbak Delia Mbak Delia juga kalau mau kirim nggak apa-apa, nanti bisa. Langsung. Wah, kasih alamatnya. Siap Pak. Bener ya Pak. Produksi Mbak Ami itu dulu Ratu Kebaya yang sampai sekarang juga masih ratu aja. Iya. Nah terus kedua ini Mas Jaka, ini Langit 7 ini memang ini nama saya sebetulnya Langit 7 ini. Gitu ya? Langit ke-7 itu paling tinggi langit, Sidratul Muntaha. Iya. Jadi kalau nama saya Sapta Nirwandar itu juga Langit ke-7. Benar. 7. Jadi makanya saya harus datang ke sini acaranya. Mantap. Kita harus berkolaborasi terus berarti Pak Sapta Nirwandar ya. Iya, Pak Jaka, Mas Jaka ya. Baik, saya coba gunakan dulu ini beberapa untuk masukan. Monggo. Nanti bagi teman-teman. Jadi ini kan judulnya Industri Halal 2022. Ini sebuah permintaan dari Langit 7 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Coba kita lihat gimana perspektifnya ya. Nah tentunya saya harus melihat dasarnya apa sih ini orang-orang melihat halal. Halal ini sebetulnya satu ayat di Al-Baqarah 168 ya. Ya. Nah ini ayat ini cuma satu ya tentunya banyak yang terkait. Tapi satu ayat ini aja kalau kita bedah secara ekonomi Mas, triliun dolar nih Mas. Jadi nilai ekonomis, dampak ekonomisnya sangat tinggi, bayangkan. Sangat luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi yang pertama tentunya kita tidak ngaji fikih hari ini, tapi mencoba ngaji sugih kata Pak Ferry. Nah, jadi bisnisnya, wahai manusia, jadi seluruh manusia untuk manusia ini ya, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat dari kiri, halal itu adalah bermakna untuk digunakan, jangan lupa, fashion itu digunakan, dikonsumsi makanan, dan juga yang perlu juga dilakukan adalah secara Islami. Jadi kita sekarang lebih kepada yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Karena jangan lupa produk fashion itu juga ada gelatinnya atau ada paraknya dan seterusnya. Ya, Toib yang tadi yang disebut, Toib ini adalah mencakup keselamatan, kesehatan, lingkungan, keadilan, serta keseimbangan alam. Jadi ayat ini sangat lengkap kalau kita lihat dari perspektif Islami. Oleh karena itu sekarang dia menjadi tren global ya. Nah jadi makanya IHLC atau kantor saya ini bilang halal itu untuk semua orang. Nah, biar keren ya, dan juga harus global. Halal is right for every Muslim, but indeed a privilege for everyone. This is jargon kita nih Mas. Nah, tapi kalau kita lihat dari perspektif lain ya, pertama Marco Timan nih, seorang founder dan juga kebetulan beragama lain, dia bilang halal itu adalah yang penting proses. Tetapi di situ ada kepercayaan dan ada kehormatan dan tanggung jawab. Makanya halal itu dari farm to fork, dari pork jadi prosesnya ya. Jadi ini jangan salah itu pork sama fork ya. Itu yang, nah ini yang prosesnya juga harus baik. Ya. Nah kalau menurut beberapa expert, bayangkan tuh dari yang Amerika aja dia bilang lifestyle is branding, halal is a brand. Nah ini yang penting. Profesor Winay Dahlan bilang bahwa halal itu pertama food, lawful, healthy food, safety food. Nah ini yang penting. Jadi sehat, apalagi di tengah pandemi kita perlu makanan sehat. Pak Ma'ruf bilang halal ini selamatan lil alamin karena tidak pernah kita pertanyakan siapa produsennya, siapa ownernya. Itu paling top tuh Indomie, yang punya kan nggak tahu siapa ya, kan kita tahu semua. Nah, tapi dia produknya halal, itu Pak Ma'ruf. Nah, belum lagi restoran The Cost, kita juga nggak tahu siapa, tapi prosesnya halal, ada logonya. Jadi kita juga makan itu. Nah ini, makanya yang terakhir Mas Jaka nih, World Health Organization WHO itu bilang stop eating wild animal, healthy and safety food. Ini kan inline dengan halal, ya. Nah itu. Ya. Nah jadi makanya kita
disebut halal is a trend and global business opportunity. Sekarang begitu. Benar nggak? Tadi sudah disebut Mas Jaka dan juga Mbak Ami dan seterusnya. Kebetulan nih partner kami sudah sejak 5-6 tahun lalu ya, yang namanya Dinar Standar. Nah ini, dia bilang Dinar nih yang paling gede duit pasti. Yang kedua tuh food. Ini 2020 di report yang sama yang kita baca, ini kebetulan kami partnership sudah lama dengan mereka. Nah ini, modest fashion juga besar, tuh ya. Oleh karena itu kemarin BI di ISEP dia 2 tema, modest fashion and food. Jadi 2 itu dulu digarap. Nah kalau kita lihat mengapa, sudah pasti. Pertama, Muslim population. Tapi nggak hanya penduduk, tapi juga GDP-nya besar. Belum lagi termasuk juga penggunaan seluler Muslim juga besar. Nah, lebih penting lagi, ini yang kita sebut secara ekonomis, demand side-nya. Yang utama Islamic value. Tadi Mbak Delia katakan, sekarang anak muda tidak malu lagi pakai hijab. Kalau dulu hijab itu min kampungan, sekarang hijab is lifestyle. Hijab trendy gitu, seperti saya juga pakai baju etnik kayak gini, tren gitu Mas. Nah juga tidak hanya golongan milenial, juga kolonial gitu. Jadi kayak milenial apalagi itu growingnya sangat cepat ya. Nah terus permintaan juga besar dari OIC dan non OIC. Non OIC itu Prancis, Jerman, Inggris, Amerika dan seterusnya. Nah ini demand saya jadi. Yang berikutnya juga digital nih. Sekarang kan e-commerce, segala macam dan seterusnya, termasuk juga lain-lain itu banyak dengan connectivity digital. Oke? Nah ini kita lihat nih, anak mudanya lah, pasarnya begitu besar, 100 billion. Ini generasi Z nih. Ini Mas Jaka nih, generasi Z apa generasi X deh. Nah ini, ya, nah ini kalau saya termasuk generasi Z lah, jadi agak sedikit. Ya. Nah lantas ini Mas, kita punya report terbaru yang tadi Yusbud ya di dalam video. Ini kerjasama kita, yaitu Indonesia Lifestyle dan Dinar Standar, menulis report di 2022. Ini bisa dipelajari, ada di kita, kalau yang memerlukan nanti yang pertanyaan terbaik, kita bisa kasih report ini Mas kepada mereka. Ya. Tambahan, ini kolaborasi. Apa aja yang disebut? Nah ini 3 opportunity. Untuk ekspor, untuk foreign direct investment-nya, dan kalau ekspor kita besar, pasti import substitusi juga gede. Nah ini berapa? Indonesia ini overview-nya, bayangin untuk food segitu besar, 135 billion. Untuk fashion, untuk ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 7 sektor yang disebut oleh orang Sunda bukan visabilillah, piduiten, duitnya banyak ya. Nah ini apa aja nih? Nah ini pemainnya kita baru sedikit Mas, pemainnya ini. Ya kalau kita lihat covernya cukup besar, ya berapa? Cuman pemainnya kita masih yang itu aja, ini yang perlu kita dorong UMKM dan seterusnya. Nah ini berapa? 5,1 billion Mas. Kalau kita akan menggunakan report ini sebagai referensi, menurut report kita 5,1 billion untuk namain GDP. Jadi menjawab judul yang Anda berikan tentang pertumbuhan. Nah ini pertumbuhannya ya. Nah ini ekspornya kemana aja? Nah ini ya ke OIC. Kita kuat di mana? Di kosmetik, fashion, termasuk juga clothes dan seterusnya. Food pasti. Nah ini destinasi ekspornya. Nah kalau kita lihat khusus tadi kan 2, karena kita konsentrasi di food, ini kenaikannya jadi memang sedikit sekali turunnya food ini. Karena orang takut imunitas kan, harus makan bagus, vitamin, termasuk juga empon-empon dan seterusnya, minyak kayu putih dan seterusnya, termasuk juga antangin dan seterusnya ya. Nah ini. Nah berikutnya apa segmen food ini? Dari mulai ini, kenapa? Jadi dari mulai di dalam perut dia harus halalan thayyiban supaya di dalam darahnya tentu darah yang halal dan seterusnya. Sampai ke baby, kids, ini teenager, ini Mbak Ami, Mbak Delia tuh. Ini semua ini domainnya fashion nih, ya kan? Saya suka kritik juga nih fashion designer ini banyaknya untuk perempuan, padahal laki juga harus fashionable dan seimbang, kan? Gitu. Nah, jadi jangan salah tuh. Nah ini foodnya juga Mas. Sekarang ya, seperti saya selalu beli nih yang fisherman ini halal Mas. Gitu. Ya, tolak angin nih, bayangin tolak angin ini isinya madu, ya sama jahe, tapi dia pakai brand halal. Mengapa? Karena halal sudah tidak hanya soal substance, tapi soal branding. Soal kenyamanan. Jadi begitu, wah ini halal, oke nyaman. Nah ini kan ada emotional value di situ. Ya, itu yang. Kalau yang lain-lain sih udah pastilah kalau makanan. Tapi ini ya tolak angin halal.
Nah, ini saya mau share juga sama Pak Feryadi ya. Ini Pak Feryadi nih, kalau bicara halal food supply chain ya, bayangin dari farm to fork ini ya, banyak sekali yang terkait juga dengan transportasi, baik sekali dengan halal park dan seterusnya. Ini Mas Jaka bisa 2 SKS nih, ini 2 SKS nih, sampai ke port, sampai ke e-container. Ini semua adalah logistik yang kita sebut integrasi. Nah sekarang dengan teknologi yang disebut traceability dan seterusnya, ini juga bisa IT base nih. Ini untuk makanan aja dan lain-lain ya, termasuk food and beverage di sini. Ya bayangkan ini JNI bisa ikutan di sini. Ya. Nah kalau tadi Mbak Ami ya benar tuh, Dolce & Gabbana, Burberry, Chanel itu sudah masuk top luxury hijab. Bayangkan tuh. Keren-keren ya, dia disebut sharp dan itunya. Nah ini ya harganya ini kemarin saya berkunjung tuh Mbak Delia ya, Mbak Ami, saya kunjung ke Tamrin City kemarin. Itu pusat-pusat muslim juga. Itu ada yang masih harga 100.000. Nah kalau ini $100 ke atas, bayangin. Jadi kalau kita kualitasnya seperti ini dan ditaruh di grey mereka, harganya berapa kali lipat misalkan edit value-nya tuh ya. Dan juga ada lagi yang ini penemuan kita nih, soka. Nah soka itu lihat yang kiri Mas, itu bisa ditarik sehingga untuk memudahkan untuk wudhu. Jadi untuk terutama wanita dan laki-laki kalau mau wudhu dia profesional nggak susah-susah. Ini kaos kakinya adalah kaos kaki halal ya, karena produknya halal dan juga digunakan untuk sholat dan seterusnya. Bayangkan tuh, ini inovasi Bandung. Iya, dan ini semua kita harus mempunyai kolaborasi kebersamaan. Tadi Mbak Ami juga mengatakan kita harus ada yang disebut sekarang ini bahasa kerennya ekosistem Mas Jaka. Jadi antara pemerintah dan juga semua stakeholder yang bergerak di bidang halal industri. Karena ini adalah jumlah uang yang cukup besar, bahkan ini bisa memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Produksi juga harus, infrastruktur tentunya kita harus juga punya. Media recreationnya ya di bagian dikau nih, bilangi7.com nih. Literasi tentunya masyarakat juga harus tahu dan berpihak untuk membeli ini. Belum tentunya education dan training dan juga services yang berkaitan dengan pelabuhan, berkaitan dengan delivery dan juga dan seterusnya. Ini juga bagian services. Sehingga ini kalau dijadikan satu, maka industri halal kita akan menjadi number 1, not number 4 di dunia. Ya kan kita baru number 1. Untuk makanan aja kita masih kalah sama Thailand. Thailand itu adalah kitchen halal of the world dengan ekspor 25% untuk produk halal ke OIC. Bayangin kita belum. Nah itu Thailand loh yang 5% Buddhis ya. Dan ini Mas Jaka kalau diperlukan ini bagian terbitan kita dari Indonesia Halal Center. Tapi yang paling penting yang terakhir 2021 dengan dinas standar itu jadi referensi. Dan yang paling akhir, nah ini dia, ini harus 7 juga. Kalau ada langit 7, saya juga ada WW 7 kali. Wabillahi taufik, walhidayah, walafiat yang paling penting, wasyukurillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibuka aja kita udah tertawa dan tersenyum, ditutup pun di tengah pemaparan pun kita juga udah tertawa dan tersenyum, ditutup pun dengan tersenyum dengan 7W-nya. Apa tadi berapa? 7 ya Pak ya? 7W ya? 7W. Karena dikaitkan dengan langit 7 ya Pak Sapta ya? Ya, sama. Baik, saya kira pemaparannya cukup komprehensif, simpel, sederhana, menunjukkan bahwa Pak Sapta sangat-sangat menguasai halal industri kali ini. Sangat-sangat menguasai. Artinya gini, tidak hanya food, tidak hanya tren. Industri halal ataupun fashion halal ataupun makanan halal adalah sebuah global bisnis. Ingat, tidak hanya lokal atau nasional bisnis, global bisnis. Dan kita tentu tidak mau dikuasai oleh Thailand yang menguasai 25% food halal. Karena mereka hanya 5% mungkin untuk pasarnya mungkin di sana. Dan saya kira food halal tidak hanya untuk masyarakat muslim aja atau umat muslim saja. Semua masyarakat bisa mengonsumsi itu ya. Apalagi di surat Al-Baqarah tadi kan sebutnya bukan untuk muslim. Wahai manusia ya Pak Sapta ya. Artinya untuk umat semua manusia dan saya yakin halal
tidak hanya sebagai tren, tapi memang menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Terima kasih sekali Pak Sapta atas pemaparannya. Tahan dulu, nanti kita akan ada tanya jawab lagi. Semoga nanti akan lebih diperdalam dan semoga lebih lucu lagi nanti Pak Sapta ya. Baik. Baik, tadi disinggung oleh Pak Sapta Nirmandar. Sebelum saya ke Pak Ferry, saya pengen ke bagian pemerintah.